Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Alhamdulillah, segala puji syukur sama-samalah kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kurniaan pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini 9 November ya, dapat kembali berjumpa dalam pengajian kitab Sabilal Muhtadin pada seri yang ke-131 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majlis ilmu kita diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan pada kita semua ilmu yang manfaat fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para penonton, hari ini kembali kita akan meneruskan mengkaji kitab Sabilal Muhtadin. Hari ini kita masih berkaitan dengan masalah jenazah ya. Masih berkaitan dengan masalah jenazah lagi. Minggu lepas sedikit saya ingatkan bahwa adab-adab ketika mana kita masuk ke dalam kubur, maksudnya masuk ke area pekuburan muslim. Disunnahkan bagi kita semua ketika hendak memasuki itu untuk membaca salam. Assalamualaikum darakum min mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doa ayat yang pertama, atau juga boleh assalamu ala ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'allahu lana wa lakum al-afiyah. Terpulang pada kita semua. Mana yang hendak dibaca, yang intinya adalah semua itu mendoakan keselamatan ke atas orang-orang yang berada di kubur itu. Jadi dalam bacaan ini kita telah nampak bahwa sebenarnya ya, doa kita kepada orang yang meninggal dunia yang di alam kubur itu sampai para penonton. Minggu lepas saya telah membincangkan sedikit bagaimana logiknya doa kita itu sampai pada mereka. Kemudian ada lagi satu riwayat yang isi daripada doanya itu ada Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya, seperti doa setelah takbir yang keempat pada sholat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah janganlah halangi kami terhadap pahala mereka, wa la taftinna ba'dahum, janganlah engkau fitnah kami setelah kematian mereka. Jadi doa ini adalah juga sangat penting. Jangan sampai setelah orang yang meninggal dunia itu meninggalkan kita semua, kita mendapatkan fitnah pula. Kemudian setelah kita salam, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berziarah pada kubur itu? Maka kita baca untuk pagi ini, qolal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan sunnah bahwa ada yang ziarah itu hampir ia kepada kubur seperti hampirnya ketika ziarah masa hidupnya, karena menghormati dia. Jadi bagaimana posisi kita ketika mana kita berziarah kubur itu? Kita mendekat, maksudnya mendekat kepada kubur yang kita ziarahi. Contohnya kubur orang tua kita, kubur arwah atau nenek kita, atau kubur siapapun. Kita mendekat ke kubur itu seperti mana kita ketika mana mereka masih hidup, kita mendekat kepada mereka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menghormati orang yang meninggal dunia itu.
mereka sebenarnya melihat kepada kita semua. Kita berziarah, mereka tahu. Ya. Setelah kita duduk mendekat, apa yang perlu kita lakukan? Dan sunnah membaca barang sedapatnya daripada Al-Quran. Kemudian maka dibacanya doa bagi isi kubur, serta menghadap kiblat dikarenakan doa. Kemudian daripada membaca Quran, terlebih diharap bagi diperkenankan dan harap bagi mayit keturunan rahmat dan barokah. Nah, sini para penonton ya, yang perlu kita lakukan ketika mana kita ziarah, kita sudah duduk di samping kubur mereka, dekat kubur mereka, kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita membaca doa. Yang doa itu adalah bahwa fadilah daripada bacaan Al-Quran atau zikir yang kita baca itu, ya, kita hadiahkan fadilahnya, pahalanya kepada arwah yang ada di kubur itu. Kemudian posisinya adalah kita menghadap ke arah kiblat. Nah, ini sunnahnya ketika kita ziarah itu, posisi kita menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti mana kalau dalam keseharian ketika kita membaca Al-Quran, kita juga disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat, itu posisi sunnahnya. Tujuan daripada itu semua adalah supaya ahli kubur itu mendapatkan rahmat dan barokah daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Ya. Jadi itulah para penonton. Di sini Syekh Muhammad Arsyad tidak menetapkan apa yang perlu dibaca. Secara umum beliau mengatakan baca Al-Quran. Kemudian ada ulama yang membuat beberapa rotib bacaan seperti yang sering kita baca dalam kalimat tahlil itu. Ya, di situ ada Al-Fatihah, di situ ada awal daripada surah Al-Baqarah, di situ ada surat Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah. Nah, kemudian kita baca zikir-zikir yang lain, ada bacaan salawat, ada bacaan tasbih, ada bacaan tahlil la ilaha illallah, ya. Itu semua adalah bertujuan supaya kita senang untuk membaca bacaan, ya, yang semuanya itu nanti kita hadiahkan, kita berikan fadilahnya itu, kita kirimkan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Dan kemudian ada satu keterangan dalam hadis itu, sesiapa orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kita mendoakan mereka, maka malaikat yang mendengar bacaan kita juga akan mendoakan kita. Semoga kita juga mendapatkan rahmat yang sama seperti mana yang mereka dapatkan. Jadi kita sebenarnya tidak rugi. Kita mendoakan orang, ya, kita mendoakan orang lain, ya. Yang mendoakan kita pula adalah malaikat yang berada di sebelah kita. Mereka mendoakan, mohon kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang mau mendoakan orang yang lain. Di situ ada satu keterangan ketika seseorang itu mendoakan saudaranya yang jauh bidhahril ghaib, ya, sama ada ya hidup atau mati, maka malaikat juga mendoakan kepada orang tersebut supaya mendapatkan rahmat. Nah, jadi sama, kita mendoakan orang lain bermakna bukan kita rugi para penonton, ya. Kita kembali didoakan oleh malaikat. Nah, kalau doa kita ini dengan sungguh-sungguh insya Allah diterima. Apalagi doa malaikat pasti diterima. Nah, itu apa yang perlu kita lakukan di kubur itu ketika mana kita berziarah, kesunahan-kesunahannya. Jadi saya ulang, ya. Setelah salam kita duduk, kemudian kita posisinya kalau boleh menghadap ke arah kiblat. Setelah itu membaca Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir yang lain, ya. Setelah itu kita mendoakan kepada orang yang meninggal dunia di alam barzah itu, apa yang kita doakan supaya mereka mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan.
Dan sunnah bagi segala isi kampung, jadi ini sudah kembali ke tempat masalah lain. Sunnah bagi segala isi kampung, orang yang kematian dan segala keluarganya, jikalau jauh sekalipun membawa makanan. Membawa makan makanan yang kematian sekadar cukup akan dia pada siangnya dan malamnya, atau selama ada mereka itu masyhul, dan hendaklah disentiasakan atas mereka itu dengan makan, supaya tiada dhaif mereka itu dengan tiada makan. Sunahan berikutnya bagi jiran tetangga untuk membawa makanan. Siapa yang dibawakan? Sudah tentu yang pertama keluarga yang kematian tersebut. Ya, tujuannya apa? Sebab mereka tidak sempat untuk memasak pada hari itu para penonton, maka dibawakan supaya mereka itu makan. Dan sampai dengan kesedihan yang panjang itu, kesedihan yang menimpa mereka itu, mereka lupa tidak makan. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya segala manusia atas memakan dia dahulu daripada menanam dia, dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat. Ini makruh ya hukumnya. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruan, dan haram menyediakan makanan akan yang menangis dengan menyauk, karena yang demikian itu menolong atas berbuat maksiat. Nah, juga ada satu perkara, kalau mungkin ini bukan adat orang Islam ya. Jadi ada ketika mana ada orang yang kematian, disuruhlah beberapa orang untuk menangisinya. Nah, itu Rasulullah SAW melarang keras benda atau perkara tersebut. Benda tersebut mungkin telah dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam ya. Saya tidak sebutkan siapa mereka, yang pasti ketika mana ada seseorang meninggal dunia, maka disuruhlah beberapa orang untuk menangisinya. Setelah itu mereka yang menangis itu dibayar ya. Jadi dalam Islam, ketika mana seseorang itu meninggal dunia, maka ahli keluarganya boleh menangis, namun jangan sampai berlebihan. Sampai dalam satu hadis itu Rasulullah menyampaikan, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengoyak bajunya, perempuan-perempuan yang memotong rambutnya, perempuan-perempuan yang memukul dadanya, memukul pipinya sebab kematian orang yang berada di sampingnya, keluarganya maksudnya, orang yang berada di dekatnya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang muslim ya boleh menangis karena kematiannya, namun tidak boleh berbuat melebihi batas. Cukup menangis, dan menangisnya itu pun juga yang sederhana. Jangan sampai menangis meraung-raung kuat seperti orang yang tidak punya iman. Kalau zaman jahiliyah dulu, ya, zaman jahiliyah dahulu, ketika mana ada kematian, maka ahli keluarga terdekatnya itu ada yang mengoyak bajunya, ada yang memotong rambutnya, ada yang memukul-mukul tubuhnya, memukul kepalanya, kemudian berkata tentang kebaikan orang-orang yang meninggal dunia itu sampai dipuji berlebihan. Nah, perkara tersebut dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Ya. Adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, yang seperti itu. Jadi kalau seandainya ada seseorang meninggal dunia, kemudian ada yang menyuruh orang lain untuk menangisinya, haram ia menyediakan makanan untuk orang-orang yang berbuat seperti itu. Sebab apa? Di sini ilatnya adalah karena menolong orang lain berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya adalah menangisi orang yang meninggal dunia secara berlebihan. Itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Kemudian para penonton yang dirahmati Allah ya. Kita teruskan. Dan makruh lagi bid'ah menyembelih di atas kubur, dan tiada sah wasiat dengan dia, kata setengah ulama. Yang demikian itu pekerjaan kafir pada masa jahiliyah juga. Tidak diperkenankan menyembelih hayawan di atas kubur. Mungkin
karena si mati ini berwasiat nanti kalau ia meninggal dunia, tolong sembelihkan hayawan di atas kuburnya. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan para penonton. Sebab di sini Syekh Muhammad Arsyad menyampaikan itu adalah perangai yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah sayyi'ah, menyembah atau mengucup atau mencium suatu daripada kubur, atau mengucup dan mencium anak tangga tempat ziarah bagi segala kubur aulia dan ulama. Nah, ini peringatan untuk kita semua ketika mana kita berziarah, ya, tidak diperkenankan menyembah atau mencium sesuatu daripada kubur itu, mungkin batu nisannya atau anak tangganya, atau mungkin tempat-tempat yang ketika mana kita ziarah di situ, mungkin tempatnya itu dibuatkan semacam rumah kecil, ya. Kemudian untuk mungkin ada juga yang dibuatkan tangga yang naik ke atas, ya. Jadi ketika mana walaupun orang itu adalah orang-orang yang soleh, para ulama, tetap sesuatu yang tidak diperkenankan kita berbuat seperti itu. Cukup kita datang, kita mendoakan mereka dengan tertib, dengan sopan, itu sudah cukup para penonton. Jangan berbuat benda-benda yang seperti itu. Jadi itu adalah perkara yang makruh, termasuk bid'ah sayyi'ah. Sudah, itu adalah adab-adab ketika mana kita ziarah kubur. Saya ulang, jangan lupa ketika kita masuk ke area pekuburan, ya, kita baca doa. Setelah itu kita mendekat ke kubur itu, kita baca Al-Quran atau zikir semampunya, kemudian kita baca doa, mendoakan keampunan ke atas mereka. Setelah itu cukup, setelah itu boleh beredar, boleh pergi dari situ. Kemudian perkara selanjutnya adalah tentang takziah. Ini istilah dalam bahasa Arab. Takziah itu adalah dari kata azza yu'azzi, takziah maknanya adalah menghibur. Sunnah takziah akan tiap-tiap yang diduka cita atas kematian keluarga atau suami atau istri atau mentua atau menantu atau sahabat atau barang sebagainya. Kesunahan berikutnya adalah takziah. Takziah itu adalah kita berziarah kepada orang-orang yang kematian ahli keluarganya. Sama ada ia adalah orang tuanya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau mertuanya, atau yang lain. Yang penting ia adalah keluarga yang meninggal dunia itu. Hukumnya itu adalah sunnah. Dan arti takziah itu menyuruhkan yang kematian dengan sabar atas kematian dan menyebutkan janji pahala atas sabar dan menakuti daripada dosa sebab keluh kesah ketiadaan sabar, dan memintakan doa bagi mayit yang Islam dengan ampun dan yang kematian dengan menjabar atas musibah, yakni dengan membalas atas kematiannya. Jadi makna takziah itu adalah pada asalnya seperti yang saya sampaikan, takziah itu maknanya adalah menghibur. Siapakah yang dihibur di sini? Yang dihibur di sini ada dua. Yang pertama adalah orang yang masih hidup itu para penonton. Kita datang, kita menasehati mereka, sabar ya, semua itu adalah ujian daripada Allah. Sebab tidak ada ceritanya manusia itu hidup selamanya, mereka juga akan mengalami benda yang sama. Yang kedua, siapa yang ditakziahi? Sudah tentu orang yang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kita mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan. Kita saling mendoakan sesama muslim supaya Allah mengampuni dosa mereka. Nah, kemudian kita juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang terkena musibah itu untuk sabar. Sebab dengan sabar itu mereka akan mendapatkan pahala. Ya, ada satu cerita Rasulullah SAW pada suatu masa itu berjalan-jalan,
Kemudian beliau menjumpai seorang perempuan berada di dekat kubur anaknya. Ia menangis dengan sekuat-kuatnya. Maka ketika itu Rasulullah datang menghampirinya, wahai perempuan, bersabarlah kamu. Nah, ketika itu perempuan itu tak tahu kalau yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Maka ia kembali berkata, kamu nih tidak tahu apa yang aku lalui, kamu tidak tahu kesedihan yang aku rasakan. Ya. Maka ketika perempuan itu marah, ya, Rasulullah pun beredar dari tempat itu. Nah, setelah melihat kejadian itu, sahabat yang lain itu mengingatkan perempuan, hai perempuan, kamu tak tahukah bahwa yang bercakap dengan kamu itu adalah Rasulullah? Maka perempuan itu merasa bersalah. Kemudian perempuan itu segera datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau minta maaf, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau yang mengatakan itu adalah engkau ya Rasul. Maka Rasulullah menyampaikan as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu sebenarnya adalah ketika mana ia mendapatkan musibah pertama kali. Jadi ketika seseorang itu mendapat musibah pertama, mana baru terkena, maka disitulah nampak ya sabar atau tidaknya seseorang itu. Jadi saya ulang kembali, kesabaran itu akan nampak daripada sikap orang yang terkena musibah itu. Maka Rasul sering mengingatkan, dalam hadis itu sering beliau menyatakan, Allah melaknat ya, orang-orang yang mengoyak bajunya ketika mana mendapat musibah, orang-orang yang memukul-mukul tubuhnya ketika mana musibah, orang-orang yang memukul pipinya ketika mana musibah, bahkan orang yang mencakar mukanya. Mencakar itu maksudnya ia koyak pakai kukunya itu ya, ketika mana terkena musibah. Boleh menangis. Orang yang terkena musibah itu boleh menangis, namun menangislah dengan yang secukupnya, yang sederhana. Jangan sampai seperti perilaku orang-orang jahiliyah. Sebab para penonton, memang manusia itu tetap manusia, punya hati dan perasaan. Rasulullah SAW ya, ketika mana beliau mendapatkan kematian putra beliau Ibrahim, beliau pun juga menangis, mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabatnya, Rasul, kenapa engkau menangis? Ya. Rasul menjawab, boleh kita mengungkapkan rasa kesedihan itu dengan menangis. Ya. Namun itu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, yang semua orang akan mendapatkan perasaan seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu seperti yang mana yang saya sampaikan tadi ya. Kesedihan diungkapkan dengan mengoyak-ngoyak baju, memotong rambut, dan lain sebagainya. Berguling-guling di atas tanah, nah, itu juga tidak boleh. Dan yang paling penting adalah orang tersebut kena sabar, ya, kena betul-betul diingatkan oleh orang-orang yang datang berziarah takziah kepadanya. Jadi fungsi orang takziah yang datang menjumpai dia itu adalah berfungsi seperti itu, mengingatkan supaya bersabar ke atas musibah yang menimpanya. Nah, kemudian kita teruskan. Tugas orang yang takziah selain ia menghibur orang yang mati adalah juga mendoakan orang yang mati tersebut supaya mendapat keampunan. Nah, jadi apa yang kita lakukan di kalangan orang-orang muslim itu sebagian sudah betul ya. Ketika kita datang takziah, jangan lupa walaupun kita membacanya pendek, tolong berdoa ya, berdoa untuk keampunan bagi orang yang meninggal dunia itu. Terpulang bacaannya panjang atau pendek, yang penting kita doakan. Langsung doa pun tidak apa-apa. Ya, sebelumnya kita baca Al-Quran, bacaan surat-surat Al-Quran pun juga tidak apa-apa. Atau mungkin juga kita yang berlaku di tempat kita itu baca tahlil sekejap pun tak apa. Yang penting kita doakan ya, orang yang meninggal di dunia itu supaya mendapatkan keampunan. Itu adalah adab-adab takziah yang baik ya. Namun jangan lupa para penonton, takziah ini tidak boleh lama-lama.
ya. Tidak boleh lama-lama kita datang, kita berbincang sekejap, kita mendoakan. Setelah itu kita pulang, jangan lama-lama di situ. Kemudian bermula takziah kemudian daripada menanam mayit terlebih utama daripada takziah dahulu daripada menanam dia. Karena bimbang segala mereka yang kematian itu dengan memandikan dan menyembahyangkan mayit dahulu daripada menanam dia, melainkan jika mereka itu sangat duka cita dan ketiadaan sabar, maka takziah dahulu daripada menanam dia itu afdal. Dan adalah berlanjutnya waktu takziah itu 3 hari dibilangkan permulaan daripada matinya. Inilah jika hadir orang yang mentakziahkan dan yang ditakziahinya. Dan jika ghaib salah satu daripada keduanya, maka permulaan daripada datangnya atau daripada sampai khobar matinya. Sekarang permasalahan takziah lagi para penonton ya. Sampai bilakah takziah itu? Di sini disampaikan takziah itu yang afdol adalah dilakukan setelah menguburkan jenazah. Ya. Apa alasan dia? Sebab ketika sebelum dikuburkan sudah tentu ahli keluarga itu sibuk dengan memandikan, mengkafan dia, kemudian mengkuburkan dia. Ya. Kecuali kalau ahli keluarga itu sangat duka cita, jangan-jangan ia tidak sabar atas kematian yang ahli keluarganya itu, maka perlu orang lain ya untuk menghibur dia. Atau juga seperti ini yang berlaku di tempat saya ya, kalau jiran tetangga itu akan datang berkumpul semua, mereka membantu prosesnya bermula daripada memandikannya ya, memandikan, kemudian mengkafan, kemudian menguburkan, ada yang menggali kubur, itu juga gotong royong, itu lebih afdal ya, itu juga boleh. Namun ada juga yang menggali kubur itu membayar juga ada ya. Kemudian memandikan juga sudah ada yang bertugas, mengkafannya juga ada yang bertugas, itu terpulang. Jadi ada yang berbentuk semuanya itu adalah bentuk gotong royong ketika mana menguruskan jenazah, ada yang berbentuk sudah semuanya itu membayar, itu juga tidak ada masalah. Yang jadi masalah di sini tentang masalah takziah itu, yang afdol adalah setelah jenazah itu dikuburkan ya. Sampai bilakah itu? Sampai 3 hari, sampai 3 hari waktunya itu. Namun perlu diperhatikan, kalau seandainya khobar kematian itu baru datang kepada orang tersebut, jadi kita mendengar khobarnya itu sudah beberapa hari, bagaimanakah para penonton? Bolehkah kita bertakziah? Boleh. Ini contohnya, kita mendengar kabar itu sudah 3 hari dari kematiannya. Maka bermula daripada kita mendengar khabar itulah dikira 1 hari. 1, 2, 3 mana sampai 3 hari itu. Atau juga boleh begini, keluarga yang ditinggalkan si mati itu mereka belum hadir pada saat jenazah itu dikuburkan. Mungkin mereka masih di luar daerah ya. Kemudian dia baru pulang setelah 1 atau 2 hari jenazah itu dikuburkan. Maka takziah itu juga bermula ketika mana orang tersebut sampai di rumah. Ya, kita baru datang untuk bertakziah kepadanya. Ya, bermula daripada datangnya itu dikira 1 hari, 2 hari, kemudian sampai 3 hari. Nah, dan makruh takziah kemudian daripada 3 hari, karena maksud daripada takziah mendiamkan hati yang daripada duka cita dan keluh kesah, dan yang ghalib diamlah hatinya daripada yang demikian itu dalam masa 3 hari. Itu juga janganlah dibaharu-baharu duka citanya. Jadi kenapa takziah ini 3 hari? Sebab orang yang sedih itu ya, hatinya itu akan merasa tenang ketika mana sudah 3 hari. Jadi kalau nanti 3 hari lebih itu ada orang datang juga, takutnya ya adalah menambah duka citanya lagi. Nah, tapi itulah para penonton, sebenarnya kalau lebih daripada 3 hari pun boleh juga
boleh. Cuma hukumnya mungkin makruh ya. Sebab apa? Makruhnya sebab ya seperti memperbaharui duka citanya, mengingatkan dia tentang kematian daripada ahli keluarganya itu. Hendaklah dikatanya pada ta'ziah akan orang Islam yang kematian keluarganya yang Islam, ini adalah bacaan atau doa, ucapan yang dikata oleh orang yang datang ta'ziah. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Artinya dibesarkan Allah karena balasmu dengan bertambah-tambah pahala dan pangkat, dan dibanyakinya akan sobar, dan diampuninya yang mati. Jadi kalau dalam bahasa kita begini ya, doa kita, semoga Allah memperbanyak pahalamu, semoga Allah memperbaiki kedudukanmu, semoga Allah mengampuni orang yang mati dari keluargamu. Nah, itu doa kita yang datang takziah seperti itu. Contohnya ya. Kemudian dan dikata pada takziah orang Islam yang kematian keluarganya yang kafir. Jadi ada orang Islam yang mati keluarganya, namun yang mati itu orang kafir. Bagaimana doanya? A'zamallahu ajraka wa sabaraka, semoga Allah mengagungkan pahalamu dan kesabaranmu. Jadi tidak ada tambahan, semoga Allah mengampuni yang mati dari keluargamu, sebab yang mati itu kafir. Kita tidak diperkenankan mendoakan keampunan atas orang yang kafir yang meninggal dunia ya. Kemudian dan dikata pada takziah akan kafir yang kematian keluarganya Islam. Sekarang kalau kita datang ke keluarga yang kafir, yang keluarga yang mati itu Islam, bagaimana doanya? Ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaka. Semoga Allah mengampuni orang yang mati dari keluargamu. Semoga Allah memperbaiki kedudukanmu. Nah, itu. Jadi para bangsa di sini saya ingatkan kembali bahwa kita tidak diperkenankan mendoakan orang kafir mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada jiran kita orang kafir yang maksud saya bukan Islam itu mati, tetap kita takziah. Namun yang kita doakan keluarganya itu semoga Allah membalas kebaikan sabarmu. Nah, itu aja. Kalau seandainya itu yang mati adalah bukan Islam. Dan bagi orang yang kematian, kemudian orang yang ditakziahi pula, bagaimana mereka menjawab doa tersebut? Jawabnya mudah, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Jadi itu boleh kita ucapkan dalam bahasa kita, semoga Allah membalas semua kebaikan yang kamu lakukan kepada kami. Semoga Allah membalas amal baik yang kamu lakukan daripada mendoakan, datang takziah. Kita doakan pada mereka. Kemudian kita teruskan, syahdan harus menangis atas mayit dahulu dari matinya dan kemudiannya. Ini setelah saya sampaikan tadi bahwa ya boleh bagi keluarga yang meninggal dunia itu menangis, namun sekadarnya ya. Dan haram menyauk dan menyaringkan suara dan menyauk dengan menyebut sifat kepujian seperti katanya hei gunungku, hai payungku dan barang sebagainya. Jadi di sini yang diperbolehkan menangis ya. Yang lain seperti menangis dengan suara sangat kuat, berguling-guling di tanah, memotong-motong rambut ya, memukul-mukul badan dan barang sebagainya, itu sesuatu yang hukumnya haram. Dan demikian lagi haram jaza dengan memukul-mukul dada dan menampar pipi, mencarik-carik baju dan kain, dan mencabutkan rambut atau memutus rambut dan mengubahkan pakaian dan kelakuan dan meninggalkan pakaian yang beradat daripada memakai dia. Jadi di sini saya telah ceritakan tadi ya, adab-adab orang yang kematian ahli keluarganya. Saya ulang kembali ya, boleh menangis dengan sekadarnya
yang sederhana, ya, tidak berlebihan, tidak melakukan perkara-perkara yang dituliskan tadi, ya, seperti memukul dada, menampar pipi, ya, mengoyak baju, memotong rambut, mencabut rambut, dan barang sebagainya. Atau juga tidak memakai pakaian yang biasa dipakai, ya, buang pakaian itu. Nah, itu sesuatu yang tidak diperkenankan para penonton. Jadi demikianlah, ya, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, ya. Boleh berduka cita, namun dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan cara-cara yang seperti mana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dan yang pasti para penonton, ya, kita ingat satu hadis Rasulullah SAW, ya, sungguh perilaku orang Islam itu semuanya baik. Ketika mana ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan sebaliknya ketika ia mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, ia mendapat musibah, ia bersabar, maka sabar itu adalah baik baginya. Jadi Rasulullah itu memuji keadaan orang Islam itu semuanya baik. Baiknya bagaimana? Baiknya adalah perilaku orang Islam itu yang benar. Ketika mana ia mendapatkan kenikmatan daripada Allah, maka ia bersyukur. Dalam ayat Al-Quran sering dibaca, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kemudian pula ketika mana ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Sering kita dengar dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika mana mereka mendapatkan musibah, ujian daripada Allah, maka yang mereka katakan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Maksudnya apa? Itu bentuk tawakal kita semua kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini, sama ada ia baik atau buruk, itu adalah merupakan garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Jadi kalau baik kita bersyukur, kalau buruk atau sesuatu yang tidak baik kita bersabar. Itu semuanya baik bagi orang muslim, ya. Semuanya mendapatkan pahala, ya. Ya, yang salah itu adalah ketika mana mendapatkan kenikmatan ia lupa, ia kufur, mendapatkan musibah ia tidak sabar. Namun itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya keumuman manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Manusia secara umumnya, ya, mereka itu hakikat fitrahnya itu diciptakan dalam keluh kesah. Apa contohnya? Idza massahu syarru jazua. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, mereka banyak mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun ketika mendapatkan kebaikan, mereka adalah orang yang sangat enggan untuk bersyukur. Kemudian ayat selanjutnya, illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mau melakukan sholat yang mereka sentiasa melakukannya. Ya, ini di sini itu adalah tarbiyah bagi kita semua. Keumuman sifat manusia yang seperti itu akan hilang seandainya manusia itu mau melakukan sholat secara daim. Orang yang berterusan melakukan sholat dengan baik, nah, ia akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang pada asalnya ada pada manusia itu. Apa sifat buruknya? Kalau mendapatkan keburukan ia berkeluh kesah, mendapatkan kebaikan ia lupa, banyak kufur, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua termasuk umat Islam, hamba Allah, ya, yang ditarbiyah jiwanya, ya, dengan tarbiyah yang baik. Ditarbiyah yang baik
dari perilaku-perilaku kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hal-hal yang seperti ini. Bagaimana sikap kita kalau kita kehilangan ahli keluarga kita atau kawan-kawan kita, sikap kita bagaimana? Nah, sikapnya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana sikap kita kalau ada kawan kita atau keluarga kita yang jauh itu mendapat musibah, kita bertakziah. Bagaimana sikap takziah kita? Kita datang, kemudian kita menghiburnya, kemudian kita mendoakan orang yang meninggal itu dengan doa-doa yang baik. Itu adalah adabnya. Ya. Jadi disitulah ya pentingnya kita memahami ajaran-ajaran Islam sampai ke hal-hal yang seperti ini. Sebab kalau kita tidak mempelajari yang perkara-perkara yang seperti ini para penonton ya, mungkin sikap kita itu masih menyerupai sikap-sikap orang jahiliyah. Nah, seperti menangisnya berterusan, menangisnya melebihi batas, sedihnya itu dengan cara-cara yang tidak baik, ya pukul-pukul apakah itu, ya itu adalah perkara-perkara yang wajib dielakkan dan dijauhi. Itu bukan perilaku seorang muslim, ya. Perilaku seorang muslim yang mengikut tuntunan Rasulullah SAW adalah tidak seperti itu. Jadi semoga kita semua termasuk orang Islam umat Rasulullah SAW yang boleh melakukan sunnah-sunnah Nabi, melakukan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita semua, sehingga menjadi umat Muslim yang percaya fid dunya hatal akhirah. Para penonton yang rahmati Allah, ya, kita hendak memasuki bab yang baru. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan bab yang baru ini, kitabuz zakat. Ya. Kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita diberi nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan yang paling penting juga adalah nikmat masa yang lapang, kesempatan bagi kita semua untuk sentiasa belajar dan belajar, sebab belajar ini tidak akan ada habisnya ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mana buayan sehingga ke liang lahat. Tidak ada waktu ya, berhenti sampailah kita meninggal dunia. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf atas salah silap apa yang saya sampaikan. Insyaallah bertemu kembali pada minggu hadapan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.